Jika selama ini kita mendengar istilah pemanggilan dengan perintah membawa atau penjemputan paksa, hari ini dari mulut seorang yang mengaku penasehat Kapolri Arianto Sutadi, ternyata fakta hukum itu bisa ditafsirkan lain. Seorang yang akan diperiksa jika keberatan bisa diperiksa di rumahnya. Itu mau periksa itu mau diperiksa di mana saja, nggak ada larangan. Bahkan saya sendiri waktu masih dinas itu ya, kalau memeriksa seorang keberatan orangnya nggak bisa, kita periksa di rumahnya juga bisa. Yang penting biasa, ya seharusnya penyidiknya yang tidak boleh datang dong ke tempat terdekat dari Pak Jokowi. Kalau begitu nanti kami juga bisa buat alasan yang sama sehingga seperti saya ya di Polres Miligi saja yang apa tempat pemeriksaan saya kan begitu. Pernyataan Arianto Sutadi ini disampaikan ketika wartawan bertanya soal Joko Widodo yang diperiksa di Solo, bukan Polda Metro Jaya tempat Jokowi pertama kali melaporkan para penggugat ijazahnya. Tetapi apakah ini fakta hukum? Atau hanya karena pikirannya ditutupi semangat membela seseorang hingga menafsirkan hukum sesuai keinginan hatinya? Benarkah semua orang yang mendapatkan surat panggilan pemeriksaan oleh polisi boleh meminta agar diperiksa di rumah? Terlepas dari status Jokowi sebagai pihak pelapor, mari kita bahas terlebih dahulu fakta hukum pernyataan sang penasehat kepala kepolisian kita, Arianto Sutadi, yang menyebutkan bahwa saksi bisa diperiksa di rumah jika keberatan hadir dalam memenuhi panggilan polisi. Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, Pasal 1. Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, penyidik memanggil saksi untuk datang menghadap dengan menyebutkan hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus hadir. Pasal 2. Jika saksi yang dipanggil tidak datang tanpa alasan yang patut dan wajar, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah membawa. Jadi di sini jelas bahwa seseorang yang mendapatkan surat panggilan dari polisi untuk diperiksa wajib hadir. Di ayat 2, bahkan ditekankan bahwa seseorang yang mangkir dalam surat panggilan pertama dapat dijemput paksa. Namun demikian di ayat 2 disebutkan pengecualian, yaitu apabila seseorang yang dipanggil tersebut mempunyai alasan yang patut dan wajar. Lalu apa makna dari ketidakhadiran seseorang yang dapat dianggap patut dan wajar? Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dianggap patut dan wajar untuk dipertimbangkan antara lain: 1. Alasan kesehatan atau sakit berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 2. Bencana alam atau keadaan darurat. 3. Alasan keamanan, misalnya karena mempertimbangkan alasan keamanan jiwa saksi yang direkomendasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi. 4. Alasan keluarga mendesak, misalnya anggota keluarga meninggal dunia, istri melahirkan dan lain-lain yang dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh dijelaskan bahwa alasan-alasan seperti sedang sibuk, tidak mau repot, tidak percaya polisi, tidak suka dipanggil, sedang ada kegiatan politik atau kunjungan ke daerah. Semua itu tidak bisa jadi alasan sah, dan bila tidak hadir tetap bisa dijemput paksa. Lebih jauh dalam pasal 216 KUHP dijelaskan bahwa, barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Ini menjadi bukti kuat bahwa klaim Arianto Sutadi yang menyebut seseorang yang keberatan bisa diperiksa di rumahnya adalah klaim yang tidak mendasar dan mengada-ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi tugas penyelidikan polisi dapat dipidana. Namun tentu saja ini hanya berlaku bagi saksi, pihak terlapor dan tersangka. Lalu bagaimana dengan pihak pelapor? Secara praktik dan jurisprudensi, pelapor dianggap sebagai saksi pertama, karena dialah yang pertama kali mengetahui dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana. Oleh karena itu berlaku kewajiban sesuai pasal 112 KUHP. Pelapor wajib memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan. Namun demikian, jika pihak pelapor tidak memenuhi undangan polisi baik di panggilan pertama maupun kedua, pihak kepolisian tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. Konsekuensinya adalah: 1. Laporannya dianggap tidak dapat ditindaklanjuti. 2. Penyidikan dapat dihentikan. Dan 3. Pelapor bisa dikenai sanksi pidana jika laporan ternyata palsu sesuai ketentuan dalam pasal 220 KUHP tentang pengaduan palsu. Dalam kasus ijazah Jokowi, awalnya ada 6 elemen masyarakat termasuk Jokowi sendiri yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan sejauh ini, sudah ada 2 laporan yang dianggap mundur karena mangkir saat dipanggil. Diketahui bahwa pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga sudah melayangkan surat panggilan ke Jokowi untuk diperiksa sebagai pelapor pada tanggal 17 Juli 2025. Namun Jokowi tidak hadir memenuhi panggilan polisi dengan alasan sakit. Anehnya, pada tanggal 19 Juli 2025, Jokowi justru hadir dalam Kongres Partai PSI. Jika mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, seharusnya pelaporan Jokowi sudah dianggap gugur, karena menghadiri Kongres Partai tidak termasuk dalam alasan yang bisa dianggap patut dan wajar untuk tidak memenuhi panggilan polisi. Namun apa yang terjadi? Dan disinilah publik bertanya-tanya. Bukannya menggugurkan laporan Jokowi, Polda Metro Jaya justru mendatangi Jokowi di Solo. Di sini, polisi terlihat seolah jemput bola, sebuah kejadian yang aneh di mana polisi ambil inisiatif agar pelaporan ini tidak berhenti di tengah jalan, dan Jokowi dapat dijerat dengan pasal pengaduan palsu. Tanpa mereka sadari, baik perilaku polisi yang mendatangi kota kelahiran Jokowi maupun pernyataan penasehat Kapolri Arianto Sutadi, mereka telah memberikan pendidikan hukum yang dapat berimbas pada presiden buruk penegakan hukum ke depan. Setiap warga negara akan membuat alasan yang sama.
mereka juga bisa minta agar polisilah yang datang ke rumah mereka. Disadari atau tidak, demi melindungi satu orang warga negara, asas kepastian hukum di mana penerapan hukum sejatinya didasarkan pada hukum yang tertulis dan bukan pada penafsiran sendiri-sendiri telah mereka langgar. Mampukah polisi menerapkan tata cara pemeriksaan saksi bagi semua warga negara Indonesia? Masih segar dalam ingatan kita, kasus Lukas NMB, mantan gubernur Papua yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Desember tahun 2022. Berkali-kali tim kuasa hukum Lukas NMB minta agar pemeriksaan dilakukan di Jayapura karena alasan kesehatan. KPK menolak. Mereka tetap memaksa Lukas NMB harus diperiksa di Jakarta. Dalam perjalanannya, Lukas NMB benar-benar meninggal dunia setelah dibawa ke Jakarta. Jika Lukas NMB yang dalam kondisi sakit dipaksa dibawa dari Papua untuk diperiksa di Jakarta, kenapa Jokowi yang berada di Solo, sempat pelesiran ke Bali dan mengikuti kongres partai, tidak bisa diperiksa di Polda Metro Jaya? Dan kenapa jika Jokowi mangkir, kasusnya tidak digugurkan? Dan kenapa penasehat Kapolri menafsirkan hukum seolah disesuaikan kepentingan Jokowi? Ada banyak pertanyaan yang mengganggu nalar kita. Apakah hukum dibuat hanya untuk menjerat orang yang berbeda kepentingan politik, tapi dikondisikan jika menyentuh kepentingan pejabat dan mantan penguasa? Fakta Polda Metro Jaya memberikan hak istimewa dengan memeriksa Jokowi dan saksi lainnya di luar wilayah hukum mereka, pun membuat Rismond Sianipar bereaksi. Seperti dugaan kami, Rismond menyinggung, bagaimana kalau dirinya minta diperiksa di kampung halamannya di Bali? Apakah Arianto Sutaji masih akan berpendapat yang sama? Dan apakah Polda Metro Jaya bersedia datang ke tepian Danau Toba, tempat Rismond berdomisili? Ya, kami cukup keberatan ya, Bang ya. Karena ya Pak Jokowi kan melaporkannya di Polda Metro Jaya. Kalau ingin diperiksa di Polresta Solo, ya harusnya dilaporkan di sana saja. Gitu. Jadi ada asas equality before the law. Ini kan Pak Jokowi ingin memidana kami, membicarakan kami, tetapi tidak siap untuk sibuk dan capek seperti kami yang jauh-jauh juga dari Sumatera siap datang, dipanggil. Itu sudah 2 kali kami diklarifikasi di Polda Metro Jaya dan kami datang, kami menghormati hukum. Tetapi Pak Jokowi dalam hal ini tidak memberikan contoh seperti kami. Kalau warga biasa, ya seharusnya penyidiknya yang tidak boleh datang dong ke tempat terdekat dari Pak Jokowi. Kalau begitu, nanti kami juga bisa buat alasan yang sama sehingga seperti saya ya di Polres Baligi saja yang apa tempat pemeriksaan saya kan begitu. Asas atau prinsip equality before the law ini saya kira tidak ditegakkan oleh Polri dengan baik.